kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu aplikasi dari integral, yaitu tentang volume benda putar, khususnya volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Pada dasarnya, penghitungan volume benda putar untuk yang mengelilingi sumbu Y itu hampir sama dengan volume benda putar yang mengelilingi sumbu X. Bedanya di variabelnya. Misalkan ini ada sebuah kurvanya ini FY, jadi variabel yang dipakai ini Y, dengan batas mulai A sampai B, ini akan dihitung volumenya jika diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, maka rumusnya adalah V sama dengan Pi dikali integral dari F kuadrat Y dy dengan batas mulai A sampai B. Jadi, yang pertama kita harus memastikan bahwa fungsi itu dalam variabel Y. Kemudian fungsinya dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, baru diintegralkan. Nah, kalau sudah diintegralkan, kemudian kita masukkan batas atasnya berapa, dikurangi jika dimasukkan batas bawahnya berapa. Kemudian yang terakhir baru dikalikan pi, tapi nanti pi-nya dibiarkan simbol aja ya, nggak usah dikalikan. Biar lebih paham, coba kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita diminta menghitung volume benda putar yang terjadi jika daerah bidang yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 3X ditambah 1, Y sama dengan 3, dan sumbu Y. Jadi ini ada 3 batasnya ya. Diputar sebesar 360 derajat mengelilingi sumbu Y. Jadi bedanya dengan pada video sebelumnya, kalau video sebelumnya kan mengelilingi sumbu X. Nah, kali ini untuk yang mengelilingi sumbu Y. Langkah pertama berarti kita gambar dulu ini garisnya. Y sama dengan 3X ditambah 1 itu seperti apa gambarnya. Nah, untuk bisa gambar berarti kita tentukan titik potongnya dulu. Titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu X berarti titik potong sumbu X berarti Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0 berarti ini kita dapatkan 0 sama dengan 3X ditambah 1. Nah, awalnya kan dari ini, persamaannya Y-nya diganti 0. Kemudian satunya kita pindah ke ruas kiri. Nah, jadi negatif 1 ya. Jadi negatif 1 sama dengan 3X. Jadi X-nya adalah, nah berarti gimana? Jadi negatif 1/3. Paham ya? Berikutnya kita tentukan juga titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti gimana ya? Iya, jadi X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya ini dibuat sama dengan 0 berarti kan kita punya Y sama dengan 3 kali 0 ditambah 1. Coba saya tulis. Y sama dengan 3 kali 0 ditambah 1. 3 kali 0 kan 0 ya, 0 ditambah 1 hasilnya 1. Jadi Y-nya sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kita gambar seperti apa garisnya. Nah, X sama dengan negatif 1/3, letaknya di sini ya. Kemudian Y sama dengan 1, letaknya di sini. Dari negatif 1/3 dan 1 ini kita tarik garis, akan kita dapatkan garis ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 3X ditambah 1.
Oke ya. Kemudian ini yang pertama sudah kita gambar. Kemudian yang kedua garis Y sama dengan 3. Nah, di sumbu Y ini 3-nya kan letaknya di sini. Jadi garis Y sama dengan 3 itu yang ini. Nah, ini garis Y sama dengan 3. Dan sumbu Y, berarti ini batasnya. Garis ini, terus garis Y sama dengan 3 dan sumbu Y. Kalau belum diputar ya, ini daerahnya. Sebelum diputar mengelilingi sumbu Y, ini daerahnya. Garis Y sama dengan 3X ditambah 1, garis Y sama dengan 3 dan sumbu Y. Nah, daerah ini diputar sebesar 360 derajat mengelilingi sumbu Y, berarti kita dapatkan kerucut seperti ini. Ini kalau kita putar mengelilingi sumbu Y, nah kita dapatkan kerucut seperti ini. Nah, ini. Jadi yang diminta itu kita menghitung volumenya, ini kerucut. Menghitungnya gimana? Ya kita pakai rumus tadi. Rumusnya tadi gimana ya? Coba kita hitung bareng-bareng. Rumusnya tadi V sama dengan volume adalah Pi, jangan lupa dikasih Pi karena volume harus ada Pi-nya. Kemudian integral, nah ini kita tentukan batas-batasnya. Dari gambar ini kan kelihatan ya, kalau batasnya mulainya 1 sampai 3. Ini 1 sampai 3. Kita tuliskan batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Oke, kemudian fungsinya. Nah, fungsinya ini karena diputar mengelilingi sumbu Y berarti variabelnya harus dalam Y. Berarti gimana? Ini kita rubah. Kita rubah menjadi variabelnya Y. Yang awalnya Y sama dengan, kita rubah menjadi X sama dengan. Merubahnya gimana? Cukup kita ini pindah ruas. Ini 1, kan pindah ke ruas kiri. Jadi negatif ya, berarti kita punya Y dikurangi 1. Jadi negatif sama dengan 3X. Nah, ini sudah mirip. Jadi X-nya gimana? X-nya adalah, saya tuliskan langsung paham ya. Jadi X-nya adalah Y dikurangi 1/3. Ini kan perkalian jadi pembagian. Jadi kita sudah dapatkan yang awalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Nah, di dalam ini, X sama dengan ini kan variabelnya sudah Y. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam rumus pengintegralan, rumus volumenya. Jadi, integral dari ini Y dikurangi 1/3. Nah, ini harus dikuadratkan. Nah, kalau menghitung volume kan harus kuadrat ya, batasnya 1 sampai 3. Jangan lupa ini juga ada dy, karena variabelnya Y berarti diferensial Y. Sampai sini dulu bisa difahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah masuk rumus seperti ini, berarti langkah pertama gimana? Iya, langkah pertama kita kuadratkan dulu. Ini dikuadratkan, jadi kita punya Pi integral mulai 1 sampai 3. Kalau ini dikuadratkan, nah, coba kita tuliskan di sini aja. Y dikurangi 1. Saya tulis manual biar paham. Kalau langsung khawatirnya nanti ada yang bingung. Nah, karena kuadrat berarti kan gini ya. Y dikurangi 1/3 kuadrat, berarti Y dikurangi 1/3 dikali Y dikurangi 1/3 dy. Kita kuadratkan. Y dikali Y kuadrat. Y dikali negatif 1, berarti kan negatif Y.
Kemudian negatif 1 dikali Y juga negatif Y. Negatif 1 dikali negatif 1 positif 1. Per 3 dikali 3 9. DY. Ada yang sejenis ya. Ini ada negatif Y, ada negatif Y. Berarti kita dapatkan ini P integral dari 1 sampai 3 Y kuadrat. Negatif Y berarti negatif 2 Y ditambah 1 per 9 DY. Nah, ini sudah kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, langkah selanjutnya kita integralkan. Biar lebih mudah pengintegralannya, penulisan pecahannya saya tulis gini dulu. Jadi saya tulis menjadi sama dengan P integral dengan batas 1 sampai 3. Yang awalnya ini jadi 1 pernya ya, saya pisah jadi Y kuadrat per 9 dikurangi 2Y per 9 ditambah 1 per 9. Nah, ini masih DY karena belum diintegralkan. Kemudian kita integralkan. Yang awalnya Y pangkat 2 jadinya Y pangkat 3. Ini Pi-nya kita tulis dulu. Jadi Pi. Saya kasih kurung. Y pangkat 2 jadi Y pangkat 3. Nah, karena pangkatnya 3 berarti ini per 3. Yang awalnya 9, ini jadinya 9 dikali 3, yaitu 27. Nah, bagi yang masih bingung, saya kasih keterangan di sini aja. Y pangkat 2 kan jadinya Y pangkat 3. Yang awalnya per 9, kemudian ini dibagi lagi 3. Jadi ini Y pangkat 3 per 9 ini dibagi 3. Pembagian itu kan jadi perkalian kemudian dibalik ya. Jadinya kan gini. Y pangkat 3 per 9 bagi ini jadi kali. Dikali tapi ini dibalik. Yang awalnya 3 per 1 jadi 1 per 3. Bisa diterima ya. 3 per 1 jadi 1 per 3. Sehingga kita dapatkan Y pangkat 3 dikali 1 itu Y pangkat 3 dibagi 9 kali 3, 27. Berikutnya untuk yang 2Y pangkatnya jadi 2 ya. Yang awalnya 1 jadi pangkat 2. 2-nya ini dibiarkan saja. Kemudian per. Nah, ini yang awalnya per 9 karena diper lagi oleh 2 jadinya 18. 9 kali 2 kan 18. Penghitungannya sama seperti ini ya. Mungkin kalau perlu saya kasih keterangan, coba saya taruh sini. Jadi 2Y negatifnya saya biarkan di sini aja. Saya pengen ngasih penjelasan untuk yang per 18, 2Y pangkatnya kan jadi 2, awalnya 1 jadi 2. Awalnya ini kan per 9. Nah, ini dibagi 2 karena ini pangkatnya jadi 2, ini berarti per 2. Pembagian itu kan jadi perkalian tapi dibalik, berarti jadi 2Y pangkat 2 per 9. Awalnya bagi jadi kali yang awalnya 2 per 1 jadi 1 per 2. 1 per 2. Nah, ini tinggal dikalikan 2Y kuadrat dikali 1, 2Y kuadrat dibagi 9 kali 2, 18. Seperti itu.
Kemudian ditambah, nah ini 1/9. Kalau diintegralkan berarti jadinya 1/9 Y. Ya, begini. Saya tutup kurung dengan batas mulai 1 sampai 3. Kalau sudah diintegralkan, tinggal kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Nah, ini pertama kita masukkan batas atasnya. Batas atasnya 3, berarti jadi 3/3. Dibagi 27, dikurangi 2, dikali 3/2, dibagi 18, ditambah 1/9 dikali 3. Dikurangi, kalau batas bawahnya dimasukkan, berarti ini Y-nya diganti 1. Batas bawahnya kan 1 ya. 1/3 dibagi 27, dikurangi 2, dikali 1/2, dibagi 18, ditambah 1/9, Y-nya diganti 1, dikali 1. Seperti ini. Tinggal kita hitung. 3/3 itu kan 27 ya. 27 dibagi 27. 3/2 9, 9 kali 2 18. Per 18. Ini 1 kali 3, hasilnya 3. 3 dibagi 9. Saya tulis 3/9 dulu, tidak apa-apa. Dikurangi 1/3 1 ya, 1/27, dikurangi 1 kuadrat 1 kali 2 2 ya, 2/18, ditambah 1/9 dikali 1 1/9. Berikutnya kita lihat, mungkin ada yang bisa dicoret. Ini ada 27/27 artinya 1. 18/18 artinya 1. 1 dikurangi 1 habis ya. Jadi ini habis. Yang ini juga. 2/18 itu kan artinya 1/9. Jadi ini ada negatif 1/9 ditambah 1/9. Habis juga ya. Ini saya coret habis. Jadi tinggal ini. 3/9. Kalau kita sederhanakan itu kan artinya 1/3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Ini ada dikurangi 1/27. Nah, karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu. Jadi penyebutnya 27. Seperti ini. 27 dibagi 3 hasilnya 9. 9 kali 1 hasilnya 9. Yang ini tetap ya. 27 bagi 27 1. 1 kali 1 1. Jadi 9 dikurangi 1 itu hasilnya 8. Penyebutnya 27. Nah, pi satuan volume. Nah, seperti ini. Jadi, volume benda putar yang terjadi jika daerah bidang yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 3X ditambah 1, Y sama dengan 3 dan sumbu Y jika diputar sebesar 360 derajat mengelilingi sumbu Y, maka hasilnya adalah 8/27 pi satuan volume. Bisa diterima ya? Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.